وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kesempatan untuk beramal soleh yang insya Allah semuanya kita unduh hasilnya ketika kita di akhirat kelak. Hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan pengajian kitab Mukasyafatul Qulub. Kemarin kita sudah memulai sedikit pada bab yang ke-31, Al-Babul Hadi wa Thalathuna fi tarkid dunya wa zammiha. Ini tentang meninggalkan dunia dan hal-hal yang menjadi rendah dunia itu. Jadi intinya ketika kita ngaji atau mendengarkan atau dalam majelis ilmu, setidaknya kita saling tawasau, saling menasihati. Dalam ngaji kitab itu berarti kita saling menasihati dari kitab-kitab yang sudah dianggit oleh para ulama. Selain kita saling menasihati, setidaknya dalam majelis ilmu itu Allah dan Rasulnya sering disebut-sebut, sehingga kita mendapatkan berkah ilmunya karena saling atau sering mendengarkan lafaz Allah disebut, lafaz Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut. Itu diantara barokah dalam majelis ilmu. Selain kebaikan-kebaikan disampaikan, juga yang menyampaikan menyebut nama Allah dan Rasulnya, yang mendengarkan juga mendengarkan lafal Allah dan Rasulnya disebut-sebut dalam majelis ilmu. Hadirin hadirat rahimakumullah, kemarin di awal disampaikan bahwa banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dunia dan kehinaan dunia itu. Kemudian bahwa dakwah Nabi Muhammad dan seluruh nabi sebelumnya itu pada akhirnya atau pada hakikatnya dakwah menuju akhirat. Dan maksud diutusnya nabi, para nabi itu juga bagaimana manusia itu selamat dari dunia dan bahagia di akhirat. Selain mengenalkan ketauhidan, percaya kepada Allah, para nabi dan seterusnya, pada hakikatnya mengajak untuk bahagia di akhirat. Yang menjadi tujuan akhir, yaitu beribadah kepada Allah dan hasilnya ketika kita berada di akhirat nanti. Imam Ghazali kemudian menyampaikan beberapa hadis
yang berkaitan dengan hinanya dunia, menyampaikan beberapa hadis berkaitan dengan hinanya dunia. Faqad ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ruwiya mengko teman-teman wis diriwayatake, anna Rasulullah satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra iku nglewati sinten Rasulullah ala syatin ing atase wedhus maitatin kang mati. Faqala mengko dawuh sinten Rasulullah, atarawna ana to ngerti sira kabeh, hadhihi syata ing ikilah wedhus, hayinatan kang ino ala ahliha mungguwe pemilike wedhus. Qalu mongko padha ngucap sapa para sahabat, min hawaniha alqauha, saking inane wedhus alquha mongko buang sapa ahliha ha ing wedhus. Qala dawuh sinten Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi, mongko bedemi zat sing awakku berada di kekuasaannya, lidunya ahwanu 'alallahi min hadhihi syati, lidunya iku kedue dunya ahwanu tawi luweh ino 'alallahi mungguhe Gusti Allah, min hadhihi syati saking ikilah wedhus ala alia mungguhe atau ing atase sing duweni wedhus. Walau kanatid dunya ta'dulu, lamun sekirane ana apa dunya ta'dulu iku ngimbangi atau sepadan indallahi mungguhe Gusti Allah, sepadan janaha ba'udatin ing suwiwine lamuk, masaka mongko ora maringi minuman sinten Allah kafiran ing wong kafir minha saking dunya, syurbatan ing sak ngombenan, syurbatamain ing sak ngombenan banyu, ila akhiri. Hadirin hadirat rahimakumullah, Imam Ghazali menyebut sebuah hadis bahwa diriwayatkan, ada sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika melewati ada kambing sing mati, kambing sing wis menjadi batang, wis mati. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dan bertanya kepada para sahabat yang ada, apakah engkau tahu bahwa kambing ini itu hina bagi pemiliknya? Apakah engkau tahu bahwa kambing ini yang sudah mati menjadi bangkai ini hina bagi pemiliknya, tidak ada manfaatnya, tidak ada fungsinya bagi pemiliknya? Maka para sahabat mengatakan, ya karena hinanya lah itu wahai Rasulullah, para pemiliknya atau pemiliknya itu kemudian menyampakkannya, membuangnya. Kemudian Nabi dawuh, qala walladzi bi nafsi biyadihi lidunya ahwanu 'alallahi min hadhihi syati 'ala ahliha. Kanjeng Nabi Muhammad lantas dawuh, demi zat yang diriku ada kekuasaan Allah, bahwa dunia itu lebih rendah, dunia ini lebih rendah bagi Allah dibanding dengan kambing yang sudah menjadi bangkai ini. Jadi kambing yang sudah menjadi bangkai, kita misalkan mempunyai kambing itu mati, pasti kita buang, kita pendem, kita campakkan, tidak bisa dimanfaatkan lagi. Nah, dunia seisinya bagi Allah itu lebih rendah daripada kambing yang mati itu. Ini
menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi melanjutkan dawuhnya, walau kanatid dunya ta'dulu indallahi janaha ba'udatin. Nabi Muhammad melanjutkan dawuhnya, kalau dunia ini sebanding, walau kanatid dunya ta'dulu indallahi janaha ba'udah, kalau dunia ini mungguhe Gusti Allah itu seimbang dengan suwiwine atau sayapnya nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minuman bagi orang kafir seteguk minum pun. Jadi karena lebih rendah daripada dunia ini, lebih rendah daripada sayapnya nyamuk, maka semua orang termasuk orang-orang kafir ini ya diberi minum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia ini belenggu atau kurungan atau penjara bagi orang mukmin, wa jannatul kafiri, dan surganya bagi orang kafir. Maksudnya bagaimana? Orang yang terbelenggu, orang yang terpenjara itu harus mengikuti aturan-aturan. Kita sebagai orang mukmin dikatakan di dunia ini terpenjara karena kita harus mengikuti aturan-aturan. Orang yang berada di penjara tentu susah. Jadi orang mukmin di dunia ini juga harus susah, dalam artian ya menjalankan perintah-perintah, menjalankan syariat. Itu kan berat bagi orang-orang yang tidak terbiasa. Berat. Karena kita sudah terbiasa ya sholat subuh, meskipun banyak orang tidur saat kita subuh, ya kita sudah terbiasa. Bagi orang yang tidak terbiasa tentu akan kesulitan, berat. Itu diibaratkan dengan berada di penjara itu tadi. Wa jannatul kafiri, nah, dunia ini tempat berenak-enakan bagi orang-orang yang kafir karena tidak mengikuti aturan-aturan syariat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unun mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma karallahu minha. Dunia ini dilaknat. Ad-dunya mal'unatun, dunia ini dilaknat. Dilaknat juga apa-apa yang ada di dalamnya, kecuali yang tidak dilaknat itu, kecuali yang di situ ada Allah beserta Rasulnya yang disebut-sebut. Illa ma kanallahu lillahi. Jadi seisi dunia ini kalau tidak ada melibatkan Allah itu hina. Kalau tidak ada melibatkan Allah, orang yang membedakan misalkan kita sujud, ada orang ya sujud. Sujud kita berharga di dunia ini karena melibatkan Allah. Dalam artian kita menyebut Allah sujud kita. Sujud itu ya ada sujud tilawah, ada sujud syukur, ada sujud ketika kita sholat. Semuanya itu melibatkan Allah. Kita sujud sholat ya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kita menyebut Allah, Allah yang maha tinggi. Ketika kita sujud tilawah, sujud setelah imam atau kita membaca ayat Quran yang ada sajdahnya, kita sujud ya setelah membaca kalam Allah. Di dalam sujud pun kita juga menyebut Allah. Kemudian ada orang diberikan nikmat oleh Allah, ingat Allah kemudian sujud. Lah, sujud juga, sujud syukur juga melibatkan Allah, dalam artian iling kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tersungkur sujud misalkan,
kita itu tidak melibatkan Allah. Ya dunia itu yang membedakan orang sujud atas nama Allah dengan sujud-sujud yang lain. Dalam kehidupan, dalam bermasyarakat kita juga misalkan jual beli. Jual beli kita itu diberkahi kalau ya jujur, kemudian niat mencari nafkah, kemudian untuk kebaikan-kebaikan sebagai sarana kebaikan, amal soleh, itu baru diberkahi. Tapi kalau hanya jual beli tanpa ingat kepada Allah dan lain sebagainya, maka tidak akan diberkahi. Jadi apapun di dunia ini kalau tidak melibatkan Allah, maka itu disebut dunia yang dilaknat itu tadi. Dilaknat, mal'unatun ma fiha mal'unatun ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Pokoknya segala aktivitas kita harus sering-sering menyebut Allah, melibatkan Allah. Setidaknya ketika kita mau kemana, mau pergi atau memulai pekerjaan, ya baca Bismillahirrahmanirrahim. Lawannya dilaknat ya dirahmati. Karena orang yang mendapatkan rahmat berarti mendapatkan kasih sayang. Kalau dilaknati jauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita memulai aktivitas apapun dengan membaca bismillah, berarti kita melibatkan Allah dalam segala aktivitas kita, sehingga rahmat Allah turun kepada kita. Tidak termasuk yang mal'unun ma fiha ini tadi. Wa qala Abu Musa al-Asy'ari, wa qala lan dawuh sinten Abu Musa al-Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunyahu adarra bi akhirati. Sapa wonge atau siapapun orangnya yang lebih mencintai dunianya, maka akhiratnya akan menjadi rusak. Wa man ahabba akhiratahu adarra bidunyahu. Sebaliknya, biasanya orang yang lebih mementingkan akhirat, ya dunianya ya biasa-biasa saja. Adarra bidunyahu fa'atharu ma yabqa ala ma yafni. Kemudian Rasulullah menyampaikan, maka tekunlah terhadap akhiratmu, lebih mementingkan akhiratmu, yang itu merupakan sesuatu yang akan terus tetap daripada mementingkan dunia yang ala ma yafni, yang merupakan sesuatu yang akan sirna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Bahwa menyenangi dunia, cinta terhadap dunia itu pangkal daripada segala kesalahan. Oleh karena itu dunia yang salah ini adalah dunia yang tidak melibatkan Allah di dalamnya, tidak menyebutkan Allah di dalamnya, tidak atas dasar Allah di dalamnya. Jadi dunia itu kan dipandang sesuatu yang elok, indah, pengen orang menguasainya. Ini ada yang mengibaratkan seperti wanita yang cantik itu. Setiap orang kepingin menguasainya, ingin memilikinya. Tapi banyak orang tidak tahu dan lebih mementingkan urusan dunianya daripada urusan akhiratnya untuk bisa selamat kepada akhiratnya. Wa qala Zaid bin Arqam, kunna ma'a Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu fada'a bi syarabin fa'ata bima'in wa asalin. Ini diriwayatkan dari Zaid bin Arqam.
Zaid bin Arqam mengatakan, kami dulu pernah bersama Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq meminta untuk diberikan air. Kemudian fa'ata bima'in wa asalin. Kemudian ada salah satu sahabat membawa air yang isinya air dan madu. Falamma dana min fihi baka. Kemudian ketika air itu sudah dekat dengan bibirnya Abu Bakar ini nangis. Jadi minta air, ketika itu ngelak Abu Bakar. Kemudian sahabat membawa air yang isinya air dan madu, gelas isinya air dan madu. Tapi ketika hampir mendekat di bibir Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, kemudian Sayyidina Abu Bakar ini nangis. Sahabat Abu Bakar nangis. Hatta abka ashabahu. Ketika Abu Bakar nangis, para sahabat ikut nangis semuanya. Para sahabat yang ada di sekitar Sayyidina Abu Bakar ini nangis. Fasakatu wa ma sakatan. Wa ma sakata summa ada wa baka hatta dhannu annahum la yaqtiru ala mas'alatihi. Kemudian semuanya pada diam menangis, kembali menangis. Sehingga karena menangislah ini para sahabat hampir-hampir tidak kuasa untuk bertanya kepada Abu Bakar terhadap gerangan apa yang terjadi. Nangis sesungguhkan untuk bertanya kepada Abu Bakar tentang apa yang terjadi saja tidak kuasa para sahabat ini. Kemudian qala summa masaha ainaihi. Kemudian faqalu ya khalifata Rasulullah. Ada sahabat yang mereka bertanya kepada Abu Bakar, ya khalifata Rasulillah, wahai pengganti Rasulullah, khalifah Rasulullah. Ma abkaka, apa yang menyebabkanmu nangis, apa yang menjadikanmu engkau nangis wahai Abu Bakar? Qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'aituhu yadfa'u an nafsihi syai'an walam ara ma'ahu ahadan. Kemudian Abu Bakar menjawab, wahai para sahabat, saya dulu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika itu mendorong apa yang ada di dekatnya. Mendorong dirinya apa yang ada di dekatnya. Fara'aitu yadfa'u an nafsihi syai'an, mendorong sesuatu. Padahal kata Abu Bakar, aku tidak melihat sesuatu itu. Apa yang didorong? Jadi seakan-akan Kanjeng Nabi Muhammad gini-gini. Tapi Abu Bakar tidak tahu yang didorong oleh Nabi itu apa. Kemudian faqultu ya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, malladzi tadfa'u an nafsika. Kemudian Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau dorong dari dirimu itu wahai Rasulullah? Kemudian qala hadhihi dunya masalat li faqultu laha ilaika anni summa raja'tu faqultu innaki in afalat minni lam yalfat minni min ba'dika. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, wahai sahabatku Abu Bakar,
dunia ini telah menjelma di depanku. Saya diperlihatkan dunia berada di dekatku, di hadapanku. Maka aku mendorong-dorong seraya mengatakan, ilaika anni, menjauhlah dariku, menjauhlah ke dariku. Dengan didorong-dorong itu. Padahal Abu Bakar tidak melihat sesuatu, tapi Allah memperlihatkan dunia di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan, ilaika anni, menjauhlah diriku, menjauhlah dari diriku. Tsumma raja'ani, diulangi lagi. Faqultu innaki, tsumma raja'at. Faqultu innaki in afalat minni lam yalfat minni min ba'dika. Kemudian dunia itu yang menjelma dari Rasulullah itu mengatakan, wahai Rasulullah, kalau aku bisa menjauh darimu, maka orang-orang yang ada setelahmu, setelah engkau wahai Rasulullah, tidak akan bisa menjauh dariku. Atau ucapan Rasulullah, kalau aku bisa menjauhkan diri dariku, tapi umat-umat setelahku atau orang-orang setelahku tidak akan bisa jauh darimu. Wa qala ya ajaban kullal ajabi lil musaddaqi bidaril khuludi wa huwa yas'a lidaril ghururi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya ajaban kullal ajabi, alangkah mengherankannya orang yang mempercayai bahwa besok itu akan ada hari akhir, akan ada hari kiamat, semuanya akan berada di hari kiamat. Wa huwa yas'a lidaril hururi. Alangkah mengherankannya orang yang percaya dengan hari kiamat, akan tapi dia terus menerus mencari-cari dan gila terhadap dunianya. Wa huwa yas'a lidaril hururi. Wa ruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala zalbalatin faqala halimu ila dunya ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini, sehingga kita bisa selamat dari dunia yang penuh dengan rekayasa ini. Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.